Genosida di Gaza kembali dimulai sejak Israel mengakhiri gencatan senjata secara sepihak pada 18 Maret 2025. Warga Gaza yang baru saja merasakan keamanan berkat gencatan senjata selama 3 bulan harus kembali menghadapi serangan bom-bom mematikan dari militer Israel yang dipersenjatai oleh Amerika. Akibatnya, ratusan hingga ribuan orang jadi korban jiwa dalam hitungan hari, di mana banyak dari mereka adalah wanita dan anak-anak. Jelas, dunia harus bergerak. Di sini, Yaman adalah negara yang ada di garis terdepan untuk membalas serangan Israel dengan meluncurkan misil ke Israel. Bahkan Yaman ini diketahui punya rahasia yang membuat Benjamin Netanyahu tampak ketakutan. Lihatlah headline berita terbaru dari Al Jazeera. Di situ disebutkan jika hampir 290.000 anak Gaza berada di ambang kematian akibat kelaparan di tengah blokade Israel. Seperti kita tahu, sejak gencatan senjata dirusak oleh Netanyahu, Israel telah menutup semua bantuan yang masuk ke jalur Gaza, di mana banyak truk bantuan hanya bisa menunggu di perbatasan. Akibatnya, lebih dari 3.500 anak di bawah usia 5 tahun menghadapi kematian mendadak karena kelaparan. Di mana menurut kantor media pemerintah Gaza atau GMO, disebutkan bahwa sekitar 70.000 anak dirawat di rumah sakit di daerah kantong itu karena kekurangan gizi parah di tengah lebih dari 2 bulan blokade total Israel. Bayangin, 2 bulan tanpa bantuan makanan. Mereka di penjara terbesar dunia tanpa makan. Bahkan baru-baru ini, saat para penduduk Gaza coba mengambil bantuan makanan, secara brutal, tentara Israel justru menembakinya. Walah, gundeng pol emang. Itu manusia loh, bukan hewan. Dan inilah yang pada akhirnya membuat Yaman memilih tindakan keras saat suara diplomasi dari berbagai negara termasuk PBB tak dipedulikan oleh Israel yang didukung oleh Amerika. Sejak Maret 2025, Houthi dari Yaman yang secara terbuka mendukung Palestina mulai menargetkan Israel dengan serangan rudal. Berbagai rudal pun telah dilepaskan. Dengan terbaru, rudal hipersonik tak mampu dihentikan oleh Israel. Sebuah ledakan besar mengguncang Bandara Ben Gurion di Israel, di mana hal itu memicu kepanikan massal para penduduk Israel. Lihatlah momen berikut ini, momen yang menunjukkan misil hipersonik Yaman menghantam bandara Israel. Atau momen berikut ini, saat salah seorang penduduk Israel nampak terkejut dan panik melihat misil besar itu menghantam Israel. Sementara itu, saat ini sendiri militer Israel telah mulai masuk kembali ke wilayah Gaza lewat jalur darat untuk mendorong evakuasi dan pengusiran dari para penduduk Gaza. Anak-anak, ibu, dan lansia pun terpaksa untuk berjalan jauh, mencari tempat perlindungan yang aman meski mereka tahu tak ada tempat yang aman lagi di Gaza. Di sisi lainnya, saat warga Gaza terus mendapatkan tekanan, Israel telah menyetujui usulan untuk memindahkan warga Gaza dan akan melakukan pengusiran. Dengan saat ini, mereka tengah menyusun rencana untuk melakukan serangan darat besar-besaran di Gaza, yang akan melibatkan pengiriman puluhan ribu tentara ke medan tempur untuk membersihkan dan menduduki sebagian besar wilayah kantong di Gaza.
perlawanan besar dari Yaman dan Houthi. Di Yaman, melalui kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayahnya, mereka telah meningkatkan perlawanan mereka terhadap Israel sebagai bentuk solidaritas dengan rakyat Palestina di Gaza. Pada 19 Maret 2025, Houthi telah menembakkan drone dan rudal ke wilayah Israel Selatan, menargetkan infrastruktur militer dari negara teroris tersebut. Serangan ini terjadi bersamaan dengan eskalasi Israel di Gaza, di mana lebih dari 400 warga Palestina tewas dalam 24 jam pertama setelah gencatan senjata berakhir. Houthi bersumpah bahwa mereka tidak akan berhenti sampai genosida di Gaza diakhiri. Sebuah janji yang diperkuat dengan aksi nyata di lapangan. Pada 20 Maret 2025, Houthi meluncurkan 2 rudal balistik dari wilayah Yaman yang memicu sirine peringatan di seluruh Israel, termasuk tepi barat yang diduduki. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sari, dalam pernyataan televisi menyatakan bahwa serangan ini menargetkan Bandara Ben Gurion di dekat Tel Aviv, menggunakan rudal balistik hipersonik yang diklaim mampu menembus pertahanan Iron Dome Israel. Meskipun tidak ada korban jiwa, aksi tersebut menunjukkan tekad Yaman untuk terus menyerang Israel selama agresi di Gaza berlangsung. Selanjutnya pada 21 Maret 2025, serangan lain dilaporkan terjadi dengan rudal balistik kembali menggoyahkan Israel, meskipun kali ini dicegat oleh sistem pertahanan udara. Namun, serangan Houthi yang menargetkan kota-kota strategis seperti Tel Aviv dan Yerusalem menunjukkan bahwa perlawanan ini bukan sekedar simbolik. Mereka nyata, berani, dan mengguncang. Perlawanan Yaman sendiri tidak hanya terbatas pada serangan jarak jauh. Mereka juga mengganggu jalur pelayaran di Laut Merah, menyerang kapal-kapal yang diduga terkait Israel atau sekutunya. Di mana sejak November 2023, Houthi telah menyerang lebih dari 100 kapal komersial milik Israel dan sekutu mereka. Dan setelah gencatan senjata Gaza berakhir, mereka mengumumkan akan melanjutkan blokade maritim terhadap kapal-kapal yang mendukung Israel. Ini adalah perlawanan yang terkoordinasi, berani, dan tak kenal takut, meskipun menghadapi resiko besar dari kekuatan militer yang jauh lebih besar. Dan terbaru, lewat pemimpin mereka, Yaman berjanji akan kembali membuat Israel bak neraka usai bermain menyerang penduduk Gaza kembali. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء وردا على جرائم العدو الصهيوني المجرم بحق المدنيين في قطاع غزة. نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية بتوفيق الله وتسديده عملية عسكرية نوعية. Yaman buat Netanyahu panik. Serangan Yaman dengan rudal menghantam area vital Israel, yakni bandara utamanya, membuat dunia bertanya-tanya bagaimana bisa Yaman melakukannya. Seperti kita tahu, Israel memiliki lapisan pertahanan udara yang selama ini dikenal tangguh di area vital mereka. Di situ, mereka memiliki sistem pertahanan THAAD dan Arrow 3. THAAD adalah sistem pertahanan rudal balistik yang mencegat rudal balistik yang mulai dioperasikan Israel pada Oktober 2024 untuk melindungi area vital termasuk fasilitas nuklir. Sedangkan Arrow 3 adalah bagian dari sistem pertahanan udara berlapis Israel, dirancang untuk mencegat rudal balistik jarak jauh di luar atmosfer. Kegagalan THAAD dan Arrow 3 sendiri menunjukkan bahwa sistem pertahanan udara paling canggih pun tidak kebal terhadap ancaman rudal modern, di mana serangan Yaman kini memicu kekhawatiran tentang kemampuan Israel untuk melindungi area vital yang jadi simbol nasional mereka. Apalagi setelah dibombardir rudal-rudal Iran selama 12 hari beruntun, sistem pertahanan terbaik Israel, yakni Iron Dome, mulai kehabisan amunisi, sehingga Yaman kini bisa menyerang para Zionis dari luar dalam. Dan hal itulah yang tampaknya cukup membuat Netanyahu ketakutan.
Dan terlepas dari apapun, pada akhirnya Gaza saat ini telah berada di kehancuran total dan dunia berada pada persimpangan yang menentukan. Sejak Israel mengakhiri gencatan senjata pada 18 Maret 2025, lebih dari 900 nyawa telah direnggut. Dengan bom-bom raksasa MK-84 buatan Amerika menghantam tenda pengungsi, rumah sakit, dan impian yang rapuh. Yaman bangkit dengan keberanian luar biasa, meluncurkan rudal balistik ke Tel Aviv dan mengganggu Laut Merah demi Palestina. Bahkan tak hanya Yaman, Iran mungkin akan kembali meluncurkan rudal-rudalnya ke wilayah Tel Aviv dan Haifa, terutama setelah melihat Israel kembali menyerang para penduduk tak berdosa di Gaza.